Warahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faizin dari mahasiswa AMIK JTC Semarang. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit dari sebuah aplikasi desktop yang saya buat dengan menggunakan Visual Studio 2017, yaitu sebuah aplikasi kasir. Nah, di sini tampilan awalnya untuk aplikasi kasir, dan aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi kasir yang biasanya digunakan di sebuah toko atau minimarket, yaitu yang mencakup dari beberapa segi aspek, baik kategori barang, stok, user, dan juga ada laporan transaksi baik transaksi keluar maupun penjualan, pembelian, terus ada laporan penjualan, laporan pembelian. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai master dari kategori barang, stok maupun user. Untuk pertama kita buka dulu dari from usernya. Loading, kita tunggu sebentar. Nah, di from user ini sendiri itu ada beberapa input yang mana mencakup dari user ID, username, password, dan nama. Dan di sini untuk Visual Studio 2017 ini kita juga menggabungkan menggunakan exam atau bisa disebut dengan PHP admin yang biasanya digunakan sebagai editor. Lanjut, di Commodore untuk master sendiri ini ada beberapa menu bar yang di bawah menu button, yaitu dari tambah, edit, hapus, dan keluar. Bisa kita lihat atau kita view dari codingnya. Nah, ini adalah beberapa coding dari aplikasi kasir yang mana adalah from user. Ini memang agak panjang, dan ini juga menggunakan connection atau koneksi dari sebuah kelas, yang mana fungsi dari connection class ini adalah membuat hubungan atau sebuah tautan. Bisa dijaga dengan query dari satu dari from user ke from barang ataupun ke from kategori. Nah, kemudian untuk yang kedua, setelah membuat from user, kita masuk ke bagian from barang. Nah, untuk from barang sendiri ini ada dua from, yaitu from barang master dan juga from barang input edit. Untuk from barang master ini ada beberapa menu juga yang agak mirip dengan master user, yaitu ada barang, harga, jumlah total, dan juga dengan menu bottom di bawahnya juga dengan sama. Untuk yang kedua adalah from barang edit. Untuk from ini sendiri itu menggunakan dua fungsi, yaitu bisa digunakan untuk mengedit barang yang telah kita input, dan juga untuk mengubah data. Bisa juga untuk menginput, juga untuk mengubah. Jadi kita menggunakannya sebagai dua fungsi sekaligus tanpa harus menggunakan terlalu banyak from. Selanjutnya menu ke kategori. Nah, untuk user kategori ini sedikit berbeda dengan master dari from user sama from barang, karena untuk kategori ini yang kita ambil hanyalah kategori, dan kategori ID kita hidden, jadi nggak kelihatan, yang tampil hanya from kategorinya. Untuk menu bar
button bawahnya cukup sama, yaitu ada tambah, edit, hapus, dan keluar. Tapi di sini juga ada satu form yang hampir mirip. Nah, disinilah from kategori input, user input. Oke, sorry, ini adalah kategori input. Kita ubah. Nah, di sini sama juga dengan fungsi dari user tadi, bisa untuk membuat, menginput ataupun mengedit dari sebuah kategori. Nah, oke, kategori input. Selanjutnya yang ketiga itu from stock. Bisa kita lihat di pojok bagian kanan di sini ada beberapa stock, from stock. Coba kita lihat atau kita view. Nah, untuk from stock ini sedikit berbeda dengan from user ataupun kategori, karena stock di sini adalah menampilkan dari hasil inputan, input from barang, dan juga hasil editan yang dilakukan di from barang input edit. Nah, di sini akan menampilkan sebuah kategori nama barang, dan bisa kita lihat kalau kita show all atau kita tampilkan semua jumlahnya berapa, dan juga stok yang tersisa atau pengeluaran berapa, dan juga kita bisa menambahkan menu print atau menu yang lainnya. Oke, coba kita jalankan untuk hasilnya bagaimana. Kita run, tunggu sebentar. Ini hanya sebatas pengenalan dari from awal ya. Untuk from selanjutnya bisa kalian download, nanti akan saya sertakan link hasil atau link aplikasi di deskripsi video ini. Atau untuk kalian yang mau edit atau mau mengembangkan ide-ide, bisa menggunakan aplikasi yang saya sertakan di. Nah, oke, di sini sudah tampil dari hasil penjalanan, yang mana ini adalah menu tampilan awal atau from utama tadi yang berisi kategori, stok barang, dan juga ini adalah menu exit atau keluar. Nah, kita akan coba dari from user dulu. Kita klik. Nah, di sini ada master user, ada sudah saya kasih sebuah contoh. Ini adalah 8 user. Ini ada user ID, username, nama, password, dan nama. Coba kita untuk tambahkan. Nah, di sini adalah dari from input edit. Nah, ini bisa menggunakan dua tipe from, yang mana kita bisa menambah juga bisa ngedit. Kita contoh username Budi 90, password kita add 1 sampai 6, nama Budi, kita save. Nah, simpan hasil, keluar. Nah, di sini ada otomatis menambah sendiri itu dengan username. Ataupun untuk editnya kita bisa pilih select user ID terus kita edit. Contoh Budi ini kita ganti Arif 90. Untuk namanya kita caps lock Ari ya. Nah, kita save. Oke, edit berhasil. Kita keluar, cari. Nah, ini otomatis yang dari awalnya Budi menjadi Arif. Nah, untuk menu hapusnya sendiri sama juga, kita hapus, kita pilih, dan di sini akan muncul pilihan atau
apakah Anda ingin menghapus ini? Jadi menu pilihan ini agar kita tidak salah dalam memilih atau menghapus sebuah user. Kita yes, hapus berhasil. Oke, nah sini kan otomatis hilang. Selanjutnya itu master barang. Di sini adalah master barang, menunya bersama dengan master user tadi, dan juga untuk penjelasannya ini saya sudah isikan beberapa sampel barang, harga, dan juga jumlah total. Misal kita tambah. Nah, untuk barang ini adalah pilihan dari kategori. Yang mana dari kategori ini makanan, minuman, APK ini berfungsi untuk menampilkan di mana menu tambah. Nah, bisa kita makanan ini akan muncul. Untuk supplier juga kita lihat langsung saja, langsung ini untuk makanan. Minuman kita pilih Coca-Cola dengan harga 10.000. Maaf, harga 10.000, jumlah beli 5. Oke, akan otomatis menjumlah totalnya. Chef simpan berhasil. Oke, kita keluar. Coba kita refresh. Nah, sini ada muncul dari barang yang kita input tadi, yaitu Coca-Cola. Untuk menu editnya sama seperti yang menu user tadi, kita pilih barang dulu lalu kita edit. Nah, ini bisa kita edit juga. Misal halnya ini 5, kita ganti 80, kita save. Nah, itu juga untuk menu editnya sama, untuk hapusnya juga sama. Misal kita pilih, kita hapus, ini juga akan muncul pilihan apakah Anda akan menghapus dari file ini atau menu dari pilihan barang ini. Oke, keluar, kita masuk ke bagian master kategori. Nah, master kategori ini yang menampilkan hanyalah kategori yang akan disediakan dari menu from barang, yaitu makanan, minuman, ATK, sembako, juga elektronik. Dan ini juga bisa kita tambah di menu tambah juga. Ini di sini menunya hampir mirip karena from kategori input ini bisa kita gunakan juga untuk sebagai from edit. Contoh, kita tambahkan sebuah kategori yang mana makanan, minuman, ATK, sembako, elektronik, terus bumbu dapur. Coba alat, kita kasih alat tukang ya, kita save. Nah, simpan berhasil. Oke, kita keluar, kita cari. Nah, di sini kan otomatis muncul alat tukang. Kita bisa edit juga dengan menu yang sama, tapi untuk menu edit sendiri kan ada tampilan berbeda karena di sini adalah edit, kalau tambah di sinilah kategori input, jadi beda. Coba kita edit alat tukang jadi alat ukur. Nah, kita save. Nah, edit berhasil, keluar, tarik. Nah, ini kan otomatis tambah atau edit sendiri. Menu hapusnya pun sama, kita bisa pilih kategorinya lalu kita hapus.
Nah, lanjut. Setelah dari menu-menu tersebut, kita buka itu menu stok. Nah, stok di sini kita bisa pilih dari kategori. Coba kita minuman, kita cari. Kita soal dulu. Nah, untuk makanan, minuman, jamu. Minuman adalah jamu beras kencur atau ATK. Kita kategori pilih ATK, yaitu kartu nama. Nanti akan otomatis muncul untuk beberapa menu stok ini atau from stock ini, yaitu menampilkan dari data-data master yang telah diinput dari baik master user, master kategori, kan muncul dari sini. Tapi untuk di sini ada beberapa kendala ya. Untuk menu carinya akan sedikit berbeda. Kita juga bisa menggunakan menu print untuk mencetak hasil bukti dengan cara kita pilih kategori ID-nya, kita pilih, lalu kita print. Nah, di sini juga ada beberapa menu, yaitu menu laporan, menu transaksi seperti baik dari transaksi penjualan maupun transaksi pembelian yang kita bisa print juga. Tapi untuk kali ini saya akan hanya menjelaskan dari master kategori barang dan juga from user tadi. Nah, untuk kalian yang mau belajar atau mau juga menggunakan aplikasi ini, akan saya share di link di deskripsi bawah ini ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kiranya ada beberapa kekurangan atau kurang spesifik dari saya, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.